Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi dimanapun berada. Pada kesempatan awal kita belajar di semester genap ini, kita akan belajar mengenai fungsi. Tapi sebelum kita belajar fungsi, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan yang memetakan himpunan A dan himpunan B. Jadi yang memetakan suatu himpunan ke himpunan yang lainnya. Misalkan di sini ada suatu diagram panah ya. Jadi kalau kalian menemukan diagram seperti ini, nah ini tuh merupakan diagram panah. Nah di sini kita udah ditemukan, lihat himpunan A, himpunan B. 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4. Ya, sedangkan 5 nggak ada pasangannya. Nah, di sini kita menentukan relasinya apa. Jadi, hubungan yang menyatakan himpunan A dan ke B itu apa? Coba kalian identifikasi, ya. Ternyata setelah dilihat-lihat, aha, benar jawaban kalian. Yaitu apa? Lebih satu dari. Jadi relasi yang menghubungkan himpunan A dan B itu sehingga tercipta seperti ini. Diagram panahnya adalah lebih dari satu dari. Kita cek. 1 lebih dari 0, 2 lebih 1 dari 1, 3 lebih 1 dari 2, 4 lebih 1 dari 3, 5 lebih 1 dari 4. Nah, atau misalkan sebaliknya, kita punya relasi atau hubungannya dan kita punya himpunan A dan himpunan B. Tapi menghubungkannya seperti apa? Nah, kita cari tahu dulu relasi atau hubungannya seperti apa. Misalkan kita punya relasi atau hubungannya itu setengahnya dari. Misalkan relasi atau hubungan itu setengahnya dari. Berarti 1 setengahnya dari berapa? 1 setengahnya dari 2. Nah berarti kita arahkan 1 ke 2. Selanjutnya 2 setengahnya dari 4. Terus 3 setengahnya dari 6. Nah, kalau misalkan 4, ini nggak usah diisi, nggak usah dihubungkan. Soalnya di himpunan B itu nggak ada. 4 itu kan setengahnya dari 8, sedangkan di sini nggak ada. Jadi ya udah cukup aja di sini. Nah, jadi bentuk diagram panah ketika kita mempunyai himpunan A 1, 2, 3, 4, kita mempunyai himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan relasi atau hubungannya setengah dari itu menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan relasi itu sebenarnya selain dari diagram panah, kita masih mempunyai yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Jadi bisa dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, atau kita bisa nyatakan dalam bentuk apa, misalkan dalam bentuk grafik. Pak, cara membentuk
menjadi himpunan pasangan berurutan dan grafik seperti apa gitu. Nah, coba lihat di sini ya. Pada diagram panah relasi A dan B ya, seperti berikut ini. Nah, himpunan pasangan berurutannya itu kita gambar dulu himpunannya. Setelah itu kita gambar kurungan. Nah, ini bentuknya itu adalah X, Y. Ya, sebanyak pasangan yang ada di dalam relasi ini gitu. Nah, di sini lihat diagram panah ini ketika kita nyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan gitu. Berarti menghasilkan, lihat, X, Y. Jadi X ini yang bagian A, Y ini bagian yang B ya. Jadi X ini awal, Y ini yang dituju. Kan yang awalnya itu kan himpunan A, yang ditujunya itu himpunan B ya. Jadi X, Y berarti 1,0. Lalu ada lagi 2,1. Lalu ada lagi 3,2. Lalu ada lagi 4,3. Ada lagi 5,4. Nah, setelah kita selesai memasangkan pasangannya masing-masing, setelah itu kita tutup kurung lagi. Jadi, himpunan pasangan berurutan dari diagram panah ini adalah ini. Gampang bukan? Ya. Nah, selanjutnya, Pak, kalau grafiknya seperti apa gitu. Nah, untuk menggambar grafik, kita bikin dulu bidang kartesius ya. Bidang kartesius kemarin kita sudah belajar ya. Kita bikin garis yang landai ini ya, atau garis yang horizontal ini sebagai garis X ya. Dan kita bikin suatu garis vertikal yang memotong garis landai ini sebagai garis Y. Nah, X ini merupakan titik awal, Y ini merupakan titik tujuan. Sama seperti pasangan berurutan pokoknya. Berarti titik awalnya di sini tuh kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0 itu kan mulai di sini ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika dia negatif, ya tinggal ini aja ke sini. Berarti kalau misalkan Y atau titik A itu negatif ya ke sini. Kalau misalkan awalnya negatif ya ke sini. Tapi kan karena ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu di sini 0, 1, 2, 3, 4, ya berarti bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan aja. Lihat. 1, 0 ya. Jadi 1, 0. Berarti 1,0 berarti di sini. Selanjutnya 2,1 berarti di sini. Nah, selanjutnya 3,2 berarti di sini. 3,2. Selanjutnya 4,3. 4,3 berarti di sini. Selanjutnya 5,4 berarti di sini. Maaf ya, kurang rapih ya. Nah, jadi bentuk grafiknya tuh seperti ini. Jadi tinggal dipasang-pasangkan aja.
tapi dalam bentuk grafik kartesius. Jadi kalau misalkan kita punya diagram panah seperti ini, kita mau mengubah menjadi pasangan berurutan menjadi seperti ini, menjadi grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan himpunan pasangan berurutan dan grafik dari yang kita punya ini, diagram panah di sini, ya. Berarti dari himpunan dari relasi di atas, kita mempunyai himpunan pasangan berurutannya itu berarti 1,2, lalu kita punya 2,4, kita punya lagi 3,6. Udah deh jadi pasangan berurutannya ini. Nah, selanjutnya kita gambar grafiknya. Pertama kita bikin dulu bidang kartesius. Terserah mau bidang X dulu atau bidang Y dulu atau bidang X dulu. Ya, pokoknya ini sebagai Y, ini sebagai X. Nah, selanjutnya kita bikin pengisi untuk X, pengisi untuk Y. X itu titik awal ya, Y itu titik tujuan. Awalnya itu kan ini ya, himpunan A 1 2 3 4. Kita buat ini tuh tetap 0 ya di sini tuh. 1 2 3 4. Selanjutnya titik Y itu 1 2 3 4 5 6. Kita buat 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita lihat pasangannya. 1 ke 2. 1 ke 2 berarti di sini. Selanjutnya 2 ke 4. 2 ke 4 berarti di sini. Selanjutnya 3 ke 6. Berarti 3 ke 6 di sini. Oke, jadi deh. Jadi ini bentuk diagram panahnya, ini bentuk himpunan pasangan berurutannya, dan ini bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya Bapak akan mengasih contoh soal ya. Contoh soal. Nah, di sini Bapak kasihkan contoh ya. Misalkan diketahui suatu himpunan X 2 4 6 dan himpunan Y 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini jika relasi dari X ke Y adalah faktor dari, nah, nyatakan relasi tersebut dengan A bentuk panah, B bentuk himpunan pasangan berurutan, dan C grafik. Nah, langsung aja. Kalau misalkan kita ingin membentuk diagram panah, kita kasih dulu himpunan X-nya berapa, himpunan Y-nya berapa. Nah, di sini kita harus punya patokan relasi, yaitu faktor dari. Nah, di sini kita lihat untuk yang X itu kan 2 ya. 2 itu faktor dari berapa aja? Kan 2 itu faktor dari 2, lalu 2 faktor dari 4, dan 2 itu faktor dari 6, serta 2 itu faktor dari 8. Nah, selanjutnya 4 itu faktor dari berapa? 4 itu merupakan faktor dari 4, dan 4 adalah faktor dari 8. Nah, untuk 6 faktor dari berapa? Yaitu 6 faktor dari 6. Jadi diagram panahnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk himpunan pasangan berurutan, kita tinggal pakai yang tadi aja. Berapa banyak pasangan yang terbentuk? Nah, di sini kan ada 2 ke 2, berarti 2,2. Lalu ada lagi 2 ke 4, jadi 2,4. Lalu ada lagi 2 ke 6, jadi 2,6. Lanjut lagi
2 ke 8, jadi 2,8. Nah, ada lagi 4, yaitu 4 ke 4. Lalu ada lagi 4 ke 8. Lalu ada lagi 6 ke 6. Nah, ini dia himpunan pasangan berurutannya. Nah, untuk pasangan grafik gampang, tinggal cocokkan aja. Lihat, 2 ke 2, berarti 2 ke 2. Nah, ini. Lalu 2 ke 4, 2 ke 4 ini. Lalu 2 ke 6 ini ya. Lalu 2 ke 8 ini. Lalu 4 ke 4 ini. Lalu ada 4 ke 8 ini. Lalu ada 6 ke 6 ini. Nah, jadi gambar grafik yang terbentuk dari soal ini adalah seperti ini. Nah, ini diagram panahnya. Nah, ini himpunan pasangan berurutnya, dan ini merupakan grafiknya. Oke, berarti untuk relasi sudah Bapak sampaikan ya materinya. Lanjut kita ke daerah kawan, daerah asal, dan daerah hasil. Nah, cedot ini merupakan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil ya. Jadi daerah asal itu daerah yang mau bergerak ke suatu daerah lainnya ya. Nah, kalau daerah kawan itu yang mau didekatinya. Nah, sedangkan kalau hasil itu ketika daerah asal berhasil mendekati daerah kawan. Nah, contohnya seperti diagram panah berikut ini. Kita lihat di sini ada 1 menuju Q, lalu ada 2 menuju P dan 2 menuju S, dan 3 menuju S. Nah, ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini kita bisa menentukan dari diagram panah di atas, kita ketahui daerah asalnya adalah himpunan A ya, yaitu berisikan 1, 2, 3 anggota himpunannya itu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya daerah kawan, berarti kawannya himpunan A berarti himpunan B, berarti anggota himpunannya itu adalah P, Q, R, dan S. Nah, daerah hasil itu daerah yang berhasil memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Lihat pasangannya, 1 ke Q, 2 ke P, dan 2 ke S, 3 ke S. Nah, yang berhasil dipasangkan itu adalah P, Q, S. Jadi daerah hasilnya adalah P, Q, dan S. Gampang bukan? Oke, supaya kalian lebih paham, di sini Bapak kasihkan contoh. Misalkan diketahui himpunan P itu ada anggotanya itu ada 1, 2, 3, dan himpunan Q itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika relasi dari P dan Q itu dinyatakan sebagai setengahnya dari, maka A. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Yang keduanya, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari relasi tersebut. Oke, untuk membuat diagram panah sama seperti kita belajar yang tadi materinya. Jadi kita buat dulu himpunan P-nya, kita buat dulu himpunan Q-nya. Nah, lalu kita kasihkan penghubung. Dari PQ itu penghubung atau relasinya itu adalah setengah dari. Nah, berarti 1 setengahnya dari berapa? Dari 2. Lalu 2 setengahnya dari berapa? 4. Lalu 3 setengahnya dari 6. Oke, jadi deh diagram panahnya.
Nah, berarti daerah asalnya merupakan P. Karena lihat di soal aja udah kelihatan relasi dari P ke Q. Berarti awalnya P, kawannya Q. Ya. Jadi P menuju ke Q. Jadi yang dituju itu merupakan daerah kawan. Jadi daerah asal yaitu himpunan P anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, ini. Lalu daerah kawannya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau daerah hasil merupakan anggota yang berhasil dipasangkan dengan anggota yang di awal. Lihat, 1 pasangannya dengan 2, berarti 2. 2 dipasangkan dengan 4, berarti 4 nanti yang dibawa. 3 dipasangkan dengan 6. Jadi daerah hasilnya merupakan anggotanya itu adalah 2, 4, dan 6. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak mengenai materi relasi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Semoga kalian paham apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, untuk latihan ya, silahkan kalian bisa coba latihan di halaman 148. Ini bersifat sunnah ya. Kalau misalkan kalian mau bertanya ke Bapak, boleh. Ada evaluasi 5.1 bagian 1 dan bagian 2 dan bagian 3. Nah, kalian boleh kerjakan. Kalau kalian nggak paham, bisa tanya langsung ke Bapak WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar matematika.